Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Tidak ada kendala tadi dalam perjalanan? Tidak. Oh iya. Silahkan pimpin salah satu orang doa. Silakan, Adit. Ya, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, Adit, silahkan kembali ke tempat duduknya. Terima kasih. Baiklah, Ibu akan mencek kehadiran kalian. Ibu mulai dari Adit. Hadir, Bu. Akmal. Hadir. Aulia. Anissa. Fatimah. Ferdi. Hadir, Bu. Rahel. Selvi. Salma. Hadir. Berarti hari ini lengkap semua? Tidak ada yang tidak hadir. Ibu ingin bertanya dengan kalian. Pernahkah kalian menemukan di lingkungan tempat tinggal kalian atau misalnya kalian temui di perjalanan itu orang yang sedang berkonflik? Pernahkah? Ya, Aisyah? Saya sering menemukan orang yang sedang berkonflik. Iya. Salah satu contohnya adalah konflik di dalam kelompok yang disebabkan karena adanya perbedaan pendapat. Iya. Biasanya kan di dalam kelompok terjadi perbedaan pendapat satu sama lain Iya. yang bisa berakibat fatal. Contohnya seperti memutus tali pertemanan. Iya. Yang mana konflik perbedaan pendapat ini sering terjadi dan sering kita jumpai di sekitar. Iya, makasih Aisyah. Nah, bagus, beri tepuk tangan dulu untuk Aisyah. Jadi dilihat dari Aisyah tadi sudah menemukan, bahkan mungkin sudah pernah mengalami dan menemukan waktu melakukan diskusi kelompok. Nah, seterusnya lagi Ibu ingin bertanya, apa yang harus dilakukan jika ada kawan kalian atau teman kalian yang berkonflik? Apa yang harus dilakukan? Ya, Lisa. Jadi upaya untuk yang dilakukan saat antar kelompok bertengkar bisa melakukan kompromi. Itu tuh merupakan bentuk penyelesaian dengan mengurangi tuntutannya. Yang kedua bisa dilanjut dengan mencari pihak ketiga sehingga pihak yang berkonflik mematuhi hasil keputusan pihak ketiga. Kemudian bertoleransi untuk sikap saling menghargai dan menghormati masing-masing pihak. Ya, Lisa, bagus, beri tepuk tangan lagi. Nah, kalian berarti sudah mulai memahami materi yang akan kita bahas, berarti tentang apa? Konflik sosial. Baiklah, Ibu akan menampilkan lewat PowerPoint tentang tujuan pembelajaran dengan model pembelajaran. Jadi silahkan diperhatikan. Ini tujuan pembelajaran untuk hari ini. Jadi peserta didik mampu mendeskripsikan konflik sosial, kekerasan, dan dampak yang ditimbulkan. Nah, jadi hari ini kita membahas yang tiga ini. Ada konsep konflik, kekerasan, dan dampak yang ditimbulkan. Untuk selanjutnya, model yang Ibu gunakan, model dalam kurikulum Merdeka itu menggunakan model PBL untuk hari ini yang kita pakai. Jadi model pembelajaran yang digunakan adalah model PBL, itu berdasarkan problem based learning. PBL adalah model pembelajaran yang dapat membantu peserta didik untuk aktif dan mandiri dalam mengembangkan kemampuan berpikir. Kalian pernah berjabat tangan dengan kawan? Ciara misalnya berjabat tangan dengan Ferdi bisa? Pernah. Akmal pernah dengan kawan-kawan, juga Adit. Nah, salah satu cara
untuk mendamaikan sebuah konflik itu bisa dengan berjabat tangan. Jadi berjabat tangan itu bisa membangun kehidupan yang harmonis. Jadi salah satu upaya meredam konflik yang terjadi. Ibu mau melakukan uji pengetahuan awal dulu. Silahkan buka Google Form, Ibu kirim ke Pian. Sudah, Ibu beri waktu 5 menit. Hasil dari uji pengetahuan awal kalian sudah ada. Silahkan kalian bentuk kelompok berdasarkan hasil uji pengetahuan awal tadi. Silahkan buat kelompoknya. Ya. Ini lembar kerja peserta didik atau LKPD tentang konflik sosial. Jadi pian kerjakan ini nanti kalian buat dalam bentuk PPT atau PowerPoint dengan menggunakan aplikasi Canva. Bagi per kelompok 1 LKPD, silahkan nanti didiskusikan. Nah, silahkan mulai dikerjakan. Apakah sudah selesai mengerjakan LKPD tadi dalam bentuk PowerPoint? Sudah. Nah, berarti kita lanjut mendiskusikan hasil dari kalian semua tentang konflik sosial. Silahkan kirim filenya ke WhatsApp grup. Ibu tunggu. Sudah semua mengirim? Sudah. Kelompok 1 maju mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Silahkan, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Di sini kami akan membahas tentang materi konflik sosial, di bagian pengertian konflik sosial sampai dengan teori konflik sosial. Baiklah, tidak menunggu waktu lama, nanti langsung akan dibicarakan oleh rekan saya, Dewi Sabrina. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian konflik sosial. Konflik sosial adalah perebutan kekuasaan dalam masyarakat. Konflik sosial terjadi ketika dua orang atau lebih saling bertentangan dalam interaksi sosial, dan masing-masing menggunakan kekuatan sosial dalam upaya mencapai tujuan yang tidak sejalan dengan yang lain, serta menghalangi pihak lain mencapai tujuan mereka. Ya. Selanjutnya ada konflik sebagai bagian dari konflik sosial. Merupakan perilaku yang konsisten dalam suatu masyarakat dan waktu-waktu akibat dari adanya interaksi sosial. Menurut Louis A. Coulter, memandang sistem sosial bersifat fungsional. Menurut Coulter, konflik tidak selalu memiliki sifat agresif. Konflik juga dapat mempererat hubungan antar individu dalam suatu kelompok. Coulter meyakinkan keberadaan konflik tidak harus bersifat fungsional. Oleh karena itu, keberadaan konflik dapat memicu suatu bentuk interaksi dan memicu konsekuensi yang bersifat positif. Membuka sesi pertanyaan. Kami persilakan
dua orang untuk bertanya. Saya Siti Aisyah Rabia ingin bertanya ke apa saja penyebab munculnya konflik. Izin menjawab pertanyaan dari Siti Aisyah Rabia. Apa saja penyebab munculnya konflik? Penyebab munculnya konflik yaitu perbedaan individu, perbedaan budaya, perbedaan ras, perbedaan kepentingan, perbedaan agama, dan perubahan sosial. Apa tanda-tanda munculnya konflik sosial? Konflik sosial muncul ketika terdapat perbedaan dalam kepentingan, nilai, tujuan, atau sumber daya yang diinginkan oleh pihak-pihak yang terlibat. Terjadinya konflik ditandai munculnya demonstrasi, kerusuhan, serangan senjata, serta munculnya korban jiwa. Ya, sekian dari kelompok kami. Kelompok 1 kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1. Silakan kelompok selanjutnya, kelompok 2. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Isma sudah memberikan waktu untuk kami memberikan presentasi kami dari hasil diskusi, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sepertinya sudah siap nih mendengarkan presentasi dari kami. Jadi kelompok kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pengertian penyebab munculnya konflik. Jadi perkenalkan dulu, nama saya Saidatul Farihah sebagai moderator, dan untuk presentatornya ada Muhammad Fahrul Aditya dan Ferdi. Kemudian untuk menjawab pertanyaan kalian di sebelah kanan ada Irma Najwa dan Siti Aisyah. Baik, terima kasih Lisa. Di sini kita menuju ke pengertiannya dulu ya. Jadi, menurut Martin Deutsch pada tahun 1973, konflik muncul karena adanya pola hubungan saling ketergantungan yang negatif antara orang yang mempunyai konflik. Jadi dalam situ kita mengetahui itu individu dan individu mempunyai suatu hubungan yang kurang baik antara satu dan yang lainnya. Oke, kita akan lanjut ya kepada materi selanjutnya. Oke, kita akan masuk kepada materi selanjutnya, yaitu faktor penyebab terjadinya konflik. Jadi, faktor penyebab konflik itu terjadinya itu banyak ya dalam hal umum, namun kami akan rangkum menjadi 4 poin. Perbedaan latar belakang kebudayaan terjadi di Sampit, tepatnya di Kalimantan Tengah. Konflik kebudayaan tersebut adalah gesekan antara suku Madura dan suku Dayak. Pada akhirnya konflik tersebut menimbulkan banyak korban dan berbagai kerusuhan. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman ke poin berikutnya. Organisasi dan sistem nilai yang baru. Contoh konfliknya ialah kenaikan BBM termasuk perubahan yang begitu cepat. Maka muncullah aksi penolakan terhadap kenaikan BBM tersebut. Oke, kita masuk lagi ya ke poin yang terakhir. Bentrokan kepentingan. Oke, begitu saja ya dari saya. Materi yang selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya yaitu Adi. Silakan Adi. Ya, terima kasih untuk Ferdi. Ya, dari pembahasan yang sudah dijelaskan atau dipaparkan oleh Ferdi, sangat jelas bahwa faktor-faktor yang menyebabkan konflik sosial itu salah satunya berada di lingkungan masyarakat. Astagfirullah, terpencet. Ya, lanjut kita ke bentuk sosial. Bentuk sosial, konflik sosial. Konflik di masyarakat makin kompleks dengan berbagai faktor penyebab di dalamnya. Nah, ini tadi adalah materi yang sudah dijelaskan oleh kedua presentator saya. Nah, sekarang kita masuk nih ke dalam sesi diskusi. Nah, jadi saya membatasi untuk kalian memberikan 2 pertanyaan saja. Silakan yang ingin bertanya. Izin masuk tanpa salam, saya Aulia Putri dari kelompok 3 ingin bertanya, bagaimana munculnya konflik dalam kehidupan bermasyarakat? Oke, terima kasih. Pertanyaannya ditampung dulu ya. Silakan yang mau bertanya lagi, 1 orang. Baik, izin masuk tanpa salam. Saya Cemasti dari kelompok 3. Apa yang latar belakangi munculnya
munculnya konflik dalam masyarakat? Terima kasih. Saya Siti Rabia yang menjawab pertanyaan oleh sosial. Konflik muncul karena adanya pola hubungan saling ketergantungan yang negatif antara orang yang mempunyai konflik. Seperti yang tertancap di layar, menurut Martin de Schiess 1973, konflik muncul karena adanya pola hubungan saling ketergantungan yang negatif antara orang yang mempunyai konflik. Bagaimana? Bisa dipahami? Masih mau dibahas? Bisa jangan dibahas lagi. Oke, terima kasih Yang Mulia. Untuk pertanyaan kedua, izinkan saya menjawab. Boleh halaman 5? Boleh. Baik, tadi pertanyaannya apa yang melatar belakangi munculnya konflik dalam masyarakat? Konflik dalam masyarakat dapat muncul karena adanya elitisme, gender, rasisme, prasangka, dan usia. Kita kelompok 3, silahkan berdiri dulu semuanya. Silahkan ya, supaya jangan terlalu lelah, terlalu capek dengan duduk. Jadi silahkan berdiri, ambil posisi yang nyaman, jangan tegang, relax dulu. Ya, Ibu hari ini menjelaskan yang pertama warna merah, kuning, hijau. Jadi warna merah 1 tepukan, warna kuning 2 tepukan, hijau 3 tepukan. Apabila salah, mau disuruh apa nih? Nyanyi. Nyanyi atau disuruh menjawab soal aja? Jawab soal. Menjawab soal. Warna Hijau. silakan. Merah, kuning, merah, hijau, kuning. Ayo berarti silakan tanya apa saja. Mari sini Ferdi. Silakan tanya apa saja sama Yokmu tentang Ferdi ya, tentang Ferdi. Apa? Mau tanya siapa dulu yang wakili? Hobinya apa? Ya. Baik, terima kasih Aulia. Hobi saya sendiri ialah bermain game, menonton film, dan juga mendengarkan musik. Oh, banyak hobinya sama saja. Kita cari, biar aja nggak di sini nanti biar ada temannya. Ibu ulang lagi, yang merah 1 tepukan, kuning 2, hijau 3. Ya, hijau, kuning, hijau, merah, kuning, merah. Berarti tidak ada nggak? Ada nggak? Berarti fokus semua. Oke, terima kasih. Mungkin sudah mulai sedikit ya, harap tidak tegang lagi. Silakan berarti kembali ke tempat. Siapkan kelompok 3 maju. Siapa lagi kelompok 3? Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang konflik sosial bagian penelitian berbasis pemecahan konflik. Mungkin bisa ditonton dulu videonya. Rahel mundur sedikit. Atau di skip aja bisa. Bila tentu bisa. Ini saya akan membacakan tentang C, penelitian berbasis pemecahan konflik. Konflik di masyarakat beragam bentuknya. Konflik tersebut muncul karena berbagai faktor seperti perbedaan personal, pendapat, atau kepentingan. Konflik dalam masyarakat dapat terselesaikan sampai akar-akarnya jika digali secara mendalam dengan melakukan penelitian. Peneliti berbasis pemecahan konflik tidak bisa dilakukan sembarangan. Terdapat beberapa langkah atau tahapan sebagai berikut.
konflik. Konflik dapat diumpamakan bagaikan fenomena gunung es, iceberg phenomenon. Fenomena tersebut hanya menunjukkan bahwa jumlah data secara resmi terlihat berbeda dengan fakta di lapangan. Hal itu karena banyak data yang luput pada saat pengumpulannya. Oleh karena itu, penelitian konflik tidak boleh melihat permukaannya saja. Penelitian perlu melihat akar masalah. Saya Mariana dari kelompok 4 ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan perbedaan personal dan sebutkan contohnya? Mungkin akan dibacakan oleh Siti Nur Aisyah. Ya, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Mariana. Konflik muncul karena berbagai faktor seperti perbedaan personal, pendapat, atau kepentingan. Apa sih yang dimaksud dengan perbedaan personal dan sebutkan contohnya? Konflik personal adalah konflik yang terjadi dalam diri seorang individu dan merupakan konflik yang terjadi ketika dua individu atau lebih merasa bahwa sikap, perilaku, atau tujuan yang mereka inginkan bertentangan satu sama lain. Contohnya konflik rumah tangga, teman kerja, utang piutang, dan harta warisan. Untuk kami dari kelompok 4 mempresentasikan hasil dari LKPD yang telah diberikan oleh Ibu. Baik, jadi untuk bagian kami itu adalah presentasi mengenai penanganan konflik. Jadi untuk pemateri ada di sebelah kiri saya, yaitu Nana Molina dan Nisa. Dan untuk menjawab pertanyaan yang siap menampung pertanyaan dari kalian dan menjawabnya yaitu ada Salma dan Fahiana. Jadi tanpa panjang lebar, saya serahkan tongkat pemandu ini kepada pemateri. Saya persilakan. Baiklah, saya di sini akan membacakan penanganan konflik untuk menciptakan perdamaian. Nah, konflik yang terjadi dalam masyarakat harus ditangani dengan baik agar tercipta perdamaian. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Penanganan konflik sosial adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa, baik sebelum, pada saat maupun sesudah terjadi konflik. Nah, di sini ada beberapa penanganan konflik dibagi menjadi 5. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari pelajaran ini adalah kita sebagai masyarakat berperan mencegah terjadinya konflik sosial untuk menghindari dampak negatif. Hal yang bisa kita lakukan ialah menjunjung tinggi perdamaian yang merupakan solusi dapat menyelesaikan masalah dalam hubungan masyarakat agar tetap menciptakan rasa aman, tentram, harmonis, dan hal-hal positif lainnya. Damai dalam masyarakat. Baik, bisa saja langsung dijawab. Izin menjawab, apa saja contoh upaya memelihara kondisi damai dalam masyarakat? Contohnya seperti saling toleransi antar umat beragama, menghormati perbedaan suku, bahasa, dan adat istiadat orang lain, dan mengakui persamaan derajat serta persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia. Untuk apa sistem peringatan dini dibangun? Baik, saya jawab. Izin menjawab, untuk apa sistem peringatan dini dibangun? Pemerintah pusat dan pemerintah daerah membangun sistem peringatan dini untuk mencegah konflik. Diskusi kita sudah selesai dari kelompok 1 sampai 4 sudah selesai. Nah, bagaimana menurut kalian tentang konflik sosial? Karena kalian sudah mempelajari dari pengertian konflik, penyebab konflik, dampak-dampak konflik, juga apa tadi? Cara penanganannya. Nah, satu orang bisa atau 2 orang yang mau menyampaikan apa menurut kalian per kelompok mungkin? Silahkan. Yang kalian pahami tentang konflik sosial. Yang sudah dipelajari. Silahkan dari kelompok mana dulu? Mungkin ada yang ya, silakan Anissa. Menurut kami, konflik atau pertentangan hal suatu perilaku yang menyimpang rujukan di masyarakat kita. Terima
kasih Nisa. Silakan ada lagi yang mau memberi ketanggapan tentang konflik sosial. Ya, silakan Ferdi. Baik, menurut seperti Nisa tadi, masalah konflik ini adalah hal yang sangat merugikan. Namun menurut saya, hal konflik ini adalah hal yang lumrah bagi kita. Karena kan manusia itu pemikirannya berbeda-beda dari yang satu dan yang lainnya. Nah, tidak mungkin dong adanya samaan pemikiran. Terkadang ada juga perselisihan dalam pemikiran. Jadi di perselisihan pemikiran ini tidak mungkin tidak ada terjadinya konflik. Jadi menurut saya, masalah konflik ini adalah hal yang wajar, namun harus kita selesaikan secara baik-baik dan menyeluruh. Nah, tadi kan sudah kalian pelajari apa konflik, pengertian konflik, tujuan, penyebab, dampak. Nah, di sini konflik ini pun harus diperkuat lagi oleh para tokoh-tokoh. Nah, jadi di sini ada menurut para ahli. Menurut Takwiri dan Davis, konflik adalah warisan kehidupan sosial yang terjadi dalam berbagai keadaan, sebab akibat dari bangkitnya keadaan ketidaksetujuan, kontroversi, dan pertentangan di antara dua pihak atau lebih secara terus-menerus. Nah, menurut para ahli lagi, menurut Lewis A. Coser, konflik adalah perjuangan nilai atau tuntutan atas status dan merupakan bagian dari masyarakat yang akan selalu ada, sehingga apabila ada masyarakat maka akan muncul konflik. Jadi dalam suatu masyarakat itu pasti akan adanya konflik. Nah, menurut Suryono Sukanto, konflik adalah suatu keadaan pertentangan antara dua pihak atau berusaha memenuhi tujuan dengan cara menentang pihak lawan. Nah, apabila seseorang dengan tujuannya yang ingin dicapai, masing-masing dengan tujuan yang ingin dicapai, berarti seringkali terjadi bentrokan kepentingan karena masing-masing mempunyai tujuan. Seterusnya, faktor penyebab konflik tadi sudah juga dibahas. Cuma di sini ada lagi Ibu tambahkan tentang perbedaan individu. Setiap individu pasti memiliki kepribadian, prinsip atau pendirian yang berbeda-beda. Perbedaan ini bisa menimbulkan konflik sosial antar individu jika terjadi benturan. Yang kedua, perbedaan kebudayaan. Pemicu konflik antar beragama misalnya seperti apa? Ada yang tahu? Kerusuhan saat beribadah. Ya, dimulai misalnya kerusuhan saat beribadah. Salah satu misalnya membunyikan knalpot sangat keras waktu melewati jemaah beribadah. Nah, di sana juga memicu nih. Nah, silakan siapa yang mau memberikan kesimpulan? Siapa? Adit? Ya, silakan Nak. Ya, dari materi yang sudah disampaikan dapat saya simpulkan bahwa konflik sosial merupakan suatu aspek yang akan dialami oleh individu jika berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu pentingnya untuk kita melihat situasi globalisasi saat ini. Jadi mari kita saling menjaga kebersamaan. Walaupun konflik sosial ini pasti akan tetap ada, tetapi setidaknya dengan kita belajar, dengan kita mempelajari materi yang sudah di-share oleh Ibu Nisbah tadi, kita jadi tahu bahwa konflik sosial ini ada proses-proses penanganannya. Jadi kita sebagai generasi muda bisa untuk menangani atau mengatasi konflik yang ada di lingkungan kita, di lingkungan sekitar kita masing-masing. Mungkin itu saja yang saya dapat simpulkan dari pembelajaran pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Adit. Kesimpulannya sangat bagus. Silahkan sebelum kita menutup diskusi hari ini, silahkan buka kembali Google Form kalian karena itu uji kompetensi akhir kalian. Silahkan dibuka kembali, Ibu beri waktu 5 menit karena kalian sudah tadi kan mempelajari tentang semua tentang konflik. Silahkan Nak.
diskusi kita hari ini. Silahkan kembali ke tempat duduk kalian. Sebelum kembali ke tempat duduk, kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, barakallah.